Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempatkan untuk cari-cari buku. Saya terkejut juga, lama nggak membaca buku teori organisasi, mencari buku yang terbayang di dalam benak kepala saya di masa lalu, ternyata tidak ketemu. Jadi di Malang itu ada satu toko buku yang lumayan lengkap, namanya Toga. Mungkin yang di Malang tahu itu, dekat Dieng, ya, dekat Mall Dieng. Saya coba cari, saya telusuri, tidak ada satupun buku yang judulnya organisasi. Ada, lalu saya ambil seperti ini. Judulnya pas banget, teori organisasi. Penulisnya Profesor Gudono. Setelah saya baca, saya jadi bingung. Ini apa saya yang terlalu lama meninggalkan buku organisasi ya. Pertama tadi kan tidak ketemu satupun. Ini satu-satunya yang ada judulnya ini. Saya ambil, saya beli. Kemudian saya baca. Begitu saya baca, saya jadi bingung. Kenapa saya bingung? Ini menurut saya ini kategorinya buku untuk S2, S3. Bukan S1. Kenapa saya katakan begitu? Karena isinya cenderung lebih mengarah kepada aspek-aspek ideologis atau filosofi dari organisasi. Tidak mengacu kepada teori organisasi secara praksis untuk dimainkan, terutama dalam tataran untuk penguasaan tentang organisasi di S1. Ya. Sehingga di sini saya sampaikan misalkan dari daftar isi, misalkan bab 1, paradigma dan ideologi organisasi. Bab 2, manajemen klasik dan the scientific management. Bab 3, struktur organisasi, teori psikologi dalam analisis. Kemudian berikutnya teori kontingensi struktural, teori ketergantungan sumber daya. Semuanya ini sifatnya adalah paradigmatik. Artinya paradigmatik itu begini, bahwa organisasi dalam perspektif ini, organisasi dalam perspektif ini, organisasi dalam perspektif ini. Isinya semuanya itu. Boleh dibilang ini bagus dalam arti kata ya untuk S2, S3 tadi. Karena memberikan semacam wawasan secara makro perkembangan dari awal, dari teori klasik sampai yang paling mutakhir. Hanya problemnya itu tadi bahwa kok kajiannya hanya membahas tentang visi filosofisnya. Akhirnya saya jadi agak bingung juga. Waduh, sementara yang tersimpan di rak buku saya cari belum juga ketemu. Kalau Anda ada yang punya, mungkin bisa share ke saya juga. Bukunya judulnya begini, Dasar Organisasi. Penulisnya Sutarto. Ya, penulisnya Sutarto. Ya, dasar organisasi. Insya Allah
Penulisnya Sutarto, orang dari UGM. Warna bukunya putih, saya masih ingat. Jadi di benak saya itu masih ingat, karena itu beliau merangkum berbagai sumber, lalu secara langsung dipaparkan. Organisasi bentuknya ini bagaimana, kelebihannya gimana, kekurangannya kayak apa. Jadi untuk konteks Anda pas banget itu. Untuk Anda pas banget. Sayangnya itu yang saya cari nggak ketemu. Jadi barangkali di antara Anda bisa menemukan itu. Ya, saya kebetulan nggak canggih di media online. Jadi kalau Anda bisa melacak Sutarto, jenengnya penulisnya sederhana, Sutarto. Warna bukunya putih. Biasanya saya masih ingat itu, bulat-bulat itu, sedikit itu. Warna-warni bulat-bulat. Itu pas banget menurut saya, kalau Anda gunakan jadi literatur pas. Sebetulnya saya begitu diminta ngajar ini, itu. Saya akan pegang itu. Ternyata belum ketemu sampai hari ini, lah ketemunya lalu seperti ini. Ini boleh menjadi semacam suplemen tambahan. Tapi sekali lagi sifat ini analisis filosofis. Istilahnya kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan usuluddin. Jadi dasar filosofis pemahaman tentang teologinya. Jadi paradigma pandangannya. Tidak bicara soal teorinya, walaupun judulnya teori organisasi ya. Ini, jadi itu masalahnya. Jadi saya merasa buku ini kurang tepat. Jadi ini ada Karl Marx, ada pokoknya betul-betul para pemikir-pemikir besar. Filsafat Hegel, Karl Marx, ada sosiologi organisasi, pengaruh Karl Marx, Robert Michaels, teori Michael, Marxisme. Nah, saya coba untuk saya sampaikan kepada Anda pada kesempatan ini barangkali khususnya yang bab kedua, yaitu tentang manajemen klasik dan the scientific management theory. Ya. Ada kadang-kadang begini, ini yang saya perlu sampaikan ya. Jadi kajian kita ada yang minggu pertama kan saya sampaikan, ada administrasi yang unsurnya adalah manajemen dan organisasi. Manajemen sebagai unsur dinamis, organisasi sebagai unsur statis. Itu yang saya sampaikan pada Anda. Nah, biasanya kalau kita lalu bicara soal manajemen, maka kita akan bicara fungsi manajemen. Kajiannya mesti planning, organizing, actuating, controlling, budgeting, coordinating, misalkan begitu. Yang kita bahas itu. Nah, ketika, sorry jatuh ini. Sorry, jatuh ini. Ya, kembali. Jadi, nggak ada yang lain toh, ini kok nggak bisa dipakai ya, jatuh. Iya, disampaikan aja dulu. Tak tarikkan dulu. Yang dimainin anak-anak misalnya. Enggak. Kelihatan kan? Kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita belajar manajemen, orientasi utamanya kita lari kepada fungsi-fungsi. Karena memang fokus utama kajian tentang manajemen itu larinya ke sana. Nah, kalau kita bicara soal organisasi, oh iya bagus. Sip, ganteng.
Kalau kita bicara organisasi, maka kita akan bicara pada prinsip-prinsip organisasi. Di samping bentuk-bentuk organisasi. Maka biasanya larinya ke prinsip-prinsip organisasi. Nah, tapi ketika saya membaca buku ini, meskipun judulnya teori organisasi, gitu ya, ketika kemudian saya lari kepada teori scientific management, teori tertua di dalam manajemen, dan bukunya berjudul ini, lalu yang muncul kajiannya adalah ini. Prinsip-prinsip organisasi. Tapi di sini ditulis sebagai adapun prinsip-prinsip manajemen yang disarankan oleh mereka adalah, nah ini aliran klasik ya, dengan Henry Fayol, kemudian Linda Hurwitz, kemudian Henry Fayol, Monley, Hurwitz, Linda Hurwitz, itu tokoh-tokoh awal ya, yang dikenal dengan manajemen klasik. Di sini ditulis prinsip-prinsip manajemen yang disarankan oleh mereka adalah satu, kesatuan komando, unity of command. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Loh, ini kan kalau perspektif saya ini kan prinsip-prinsip organisasi. Tiba-tiba di sini sekali lagi judul bukunya adalah teori organisasi. Tapi begitu kita bicara soal prinsip-prinsip manajemen, kemudian yang muncul adalah prinsip-prinsip organisasi. Nah ini mohon maaf, saya jadi gelabakan juga. Karena saya biasanya tipenya nggak begitu. Harus jelas antara manajemen, kajian organisasi, ya kajian administrasi itu bagaimanapun mestinya ada. Ini enggak, ini saya lihat. Pertama, prinsip unity of command atau kesatuan komando. Kemudian scalar change. Di scalar chain itu apa? Ini apa yang kemarin saya sampaikan apa itu? Scalar chain itu scalar chain di sini garis otoritas. Jadi garis otoritasnya dari mana ke mana, di mana seorang bawahan tidak boleh dipimpin oleh 2-3 atasan. Kemudian rentang kendali, span of the control, saya juga sudah sampaikan ke Anda. Kemudian staff and line, division of work, pembagian kerja. Kemudian sentralisasi otoritas, disiplin, ethics of the corps, itu semangat kebersamaan. Ini sebetulnya maksudnya kategori juga organisasi. Tapi di sini ditulis kemudian sebagai prinsip-prinsip. Ya. Padahal gini, prinsip di atas menunjukkan adanya keyakinan bahwa organisasi harus menjalankan sistem yang rasional dan adanya mekanisme yang paling efisien untuk mengelola organisasi. Jadi kajian ini tadi juga sebenarnya terikat dengan kajian organisasi. Cuma saya merasa kok jadi begini ya. Dulu saya belajar kok nggak begini. Kemudian di sini juga ada rangkaian pemikiran dari Taylorism. Taylorism itu adalah Frederick Taylor. Frederick Taylor itu salah satu bapak dari manajemen klasik. Jadi tokoh, maksudnya pemikir awal. Nah, beliau kemudian di sini diringkas bagaimana prinsip dari Taylorism atau pemikiran Pak Taylor ini adalah, misalkan saya bacakan sini ya. Geser tanggung jawab keorganisasian dari pekerja ke manajer. Manajer adalah pihak yang harus memikirkan perencanaan dan perancangan kerja. Gunakan metode ilmiah scientific method untuk menentukan cara yang paling efisien untuk melakukan suatu pekerjaan. Pilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang baru saja dirancang tersebut. Prinsip right man on right place. Kemudian lihatlah karyawan tersebut untuk melakukan pekerjaannya secara efisien. Latihlah. Kemudian yang kelima, lakukan monitoring terhadap kinerja karyawan untuk menjamin produksi kerja yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan. Ini adalah prinsip-prinsip Taylorism yang merupakan pemikiran dari Pak Taylor dan merupakan bapak dari
manajemen klasik. Ya. Ya. Jadi saya ingin tunjukkan ke Anda, saya sedikit masih agak galau ini. Maunya saya jadikan literatur kok. Yuk, kok isinya begini. Artinya saya sendiri masih mempertanyakan soal kontennya. Nah ini judulnya saja struktur organisasi. Judulnya, wah struktur organisasi, saya pikir tepat. Begitu saya baca, sama sekali tidak muncul gambaran yang namanya struktur. Sama sekali nggak muncul yang namanya struktur di sini. Sama sekali nggak muncul. Nah, sampai selesai nggak muncul. Padahal judulnya struktur. Ini hari ini yang saya ingin sampaikan kebingungan saya. Jadi saya mungkin minta tolong Anda juga, tolong rame-rame, cobalah cari. Karena menurut saya bukunya enak untuk belajar. Jadi dasar-dasar organisasi Sutarto. Bukunya warna putih. Ada hiasan sedikit di sampulnya itu bulat-bulat hijau atau merah gitu ya, Sutarto. Jadi tolong dicatat dan tolong dicari. Sampai hari ini saya berkehendak itu saja literatur kita yang utama untuk mengisi, karena benar-benar mendasar banget gitu. Itu akan teringat terus. Saya masih teringat ya. Tetapi penjelasan item-itemnya sekarang sudah lama saya tinggalkan gitu ya. Karena itu saya minta itu. Kalau ini sekali lagi saya tidak berani merekomendasikan ya. Nah, oke. Ya. Jadi ini boleh menjadi tambahan penguat. Sebentar, adik-adik ini semester berapa? Semester 1. Semester 1. Iya, Ya. Pak. Jadi kalau ini benar-benar kurang pas, jujur kurang pas, ya, karena pengajaran analisis filosofisnya. Ya. Mungkin nanti akan saya pelajari kembali ini untuk mencari ringkasan-ringkasan yang saya mungkin bisa sharekan ke Anda, paling nggak untuk pengetahuan tambahan saja. Tapi yang utama saya masih ingin menemukan buku yang tadi Pak Sutarto tadi. Ya. Saya kira ya baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah materi buku apa yang kita pakai. Kalau bisa sekali lagi tolong dicari buku Sutarto ya. Sekarang kita lanjutkan perbincangan kita sampaikan perbincangan kita ya. Seperti saya katakan bahwa karena kita ini jurusan administrasi, maka kita harus sepakat menempatkan administrasi sebagai payungnya. Lalu di dalam administrasi itu ada unsur-unsurnya. Nah, unsur apa yang ada? Kemarin saya katakan ada yang sangat mendasar adalah adanya unsur manajemen dan ada unsur organisasi. Manajemen adalah unsur dinamis. Kenapa dinamis? Karena disitulah gerak. Kalau dalam tubuh kita itu kan ada roh, ada jasad. Ya. Ada roh, ada jasad. Atau ada jiwa, ada jasad. Yang menggerakkan kita itu adalah rohnya. Gambarannya kira-kira itu ini sederhana aja ya. Roh itulah yang menggerakkan, jasadlah yang digerakkan. Ya. Karena itu kalau kita bicara manajemen, lalu planning, organizing, actuating, controlling, budgeting, evaluating, itu kan semua aktivitas utama sekaligus aktivitas yang paling penting agar sebuah organisasi bergerak, in action. Tapi kalau tubuh kita ini, ya bicara soal strukturnya, organnya, sistem organ ini yang kita pelajari. Maka kemarin saya katakan konsentrasinya adalah pada bentuk-bentuk organisasi, pada prinsip-prinsip organisasi. Ya, disitulah yang harus kita kuasai. Maka saya sebut sebagai unsur statis.
dari kerjasama. Karena kita sebagai wadah kerjasama sejumlah orang ya, untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional. Kemudian selain 3 tadi, administrasi, manajemen, dan organisasi, kita juga mengenal yang namanya komunikasi, atau mungkin kita mulai dengan leadership, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang Anda harus pelajari di dalam mempelajari ilmu Anda. Karena ini bagian unsur dari administrasi. Ada yang namanya leadership. Lalu kemudian ada human relation. Ada unsur human relation. Lalu ada unsur komunikasi. Ya, administrasi, di dalamnya ada manajemen, ada organisasi, ada kepemimpinan, ada hubungan manusia, human relation, dan ada komunikasi. Setidaknya ada 6 unsur di dalam organisasi ini. Ya. Human relation dan intinya memang lalu komunikasi. Komunikasi itu inti dari kerjasama, akhirnya menjadi inti. Karena yang mengikat kerjasama itu adalah organisasi. Maka lalu kita punya pelajaran yang namanya komunikasi organisasi. Kita punya mata kuliah komunikasi organisasi. Karena ini unsurnya begitu. Jadi ini kalau kita bicara unsur administrasi secara keseluruhan, insya Allah, kalaupun ada lupa-lupa mungkin, nah, tapi ini pokoknya ya. Jadi manajemen organisasi, administrasi, manajemen organisasi, leadership, human relation, dan komunikasi. Ada 6 terminologi yang perlu Anda pahami, Anda pelajari. Jadi ini semua perlu Anda pelajari. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mampu menjadi manajer, mampu menjadi direktur, ya, nggak mungkin Anda seorang direktur nggak bisa leadership. Nggak mungkin Anda seorang direktur nggak bisa berkomunikasi. Leadership itu mempengaruhi orang, menggerakkan orang, memerintah orang untuk bekerja sesuai dengan yang sudah Anda rancang. Dan gitu kan ya. Terus human relation, Anda harus pandai sebagai pimpinan, Anda harus pandai untuk bisa membangun hubungan dengan siapapun. Perusahaan Anda atau organisasi Anda dengan organisasi lain. Anda dengan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Anda dengan perusahaan-perusahaan, institusi-institusi di luar diri Anda. Itu namanya human relation. Lalu Anda juga harus punya kemampuan berkomunikasi. Karena semua aktivitas seorang leader, seorang manajer, seorang direktur, seorang administrator, itu semua kegiatannya landasannya adalah komunikasi. Kalau Anda nggak bisa komunikasi, ya Anda tidak akan mampu menjadi pemimpin yang baik, manajer yang baik, direktur yang baik. Nah, memang ilmu kita itu agak lucu. Jadi Anda itu diajari jadi pimpinan, tapi Anda tidak diajari jadi bawahan. Kira-kira penting nggak belajar jadi bawahan? Tidak pernah ada di kuliah ini pelajaran tentang bagaimana menjadi bawahan. Yang ada adalah bagaimana jadi pimpinan. Karena itu ada mata kuliah leadership. Komunikasi ada, leadership ada, tapi tidak pernah diajarkan menjadi bawahan. Padahal pertanyaan saya, mungkin nggak Anda langsung kerja itu jadi pimpinan? Ya. Mungkin nggak? Enggak kan? Secara umum kita ini kan pasti berangkat dari bawah dulu lah. Kemudian jadi atasan. Padahal di situ penting banget. Ini yang sering saya heran kenapa sampai tidak ada. Ya. Saya menemukan banyak orang karena tidak bisa menjadi bawahan. Maka kemudian karirnya mentok. Karirnya enggak ke atas. Terbuang. Tersingkirkan. Karena apa? Dia tidak pandai menjadi bawahan. Jadi, dan menjadi bawahan itu tidak mudah loh ya. Kalau kita nggak pandai-pandai,
Apalagi dalam konteks Indonesia. Kalau konteks di luar, umumnya sederhana. Kalau Anda jadi bawahan, lalu Anda kerja Anda bagus, kinerja Anda bagus, sudah selesai. Aspek-aspek yang lain tidak dipertimbangkan. Pokoknya Anda kerjanya bagus, ya sudah, Anda akan naik. Kalau di negeri kita enggak. Walaupun Anda punya kemampuan yang bagus dalam kerja, kinerja Anda bagus. Kalau Anda tidak pandai menyenangkan hati pimpinan, Anda tersingkir. Di sini di Indonesia, itu penting banget membuat pimpinan Anda itu menyukai Anda. Kalau di luar sekarang ini tidak. Anda dikasih dibilang apa, Anda bisa mengerjakan dengan baik, selesai. Pimpinan senang. Anda dipromosi. Kalau di sini tidak. Kenapa? Karena pimpinan Anda khawatir. Kalau kamu nanti ketika jangan-jangan kamu merebut kedudukan mereka. Kadang-kadang anak buah yang pintar itu malah disiri. Kira-kira Anda punya orang tua ya, mungkin tanya-tanya orang tua bisa merasakan. Kadang-kadang mungkin di antara Anda ada yang punya orang tua yang tersingkir. Kenapa? Karena orang tua Anda pintar. Nah, maka penting banget belajar tentang menjadi bawahan itu. Penting banget menjadi bawahan. Ya. Nah, kebetulan saya sering juga belajar teori Jawa. Mohon maaf bagi yang bukan dari Jawa ya. Ada teori yang menarik dari orang Jawa itu. Kalimatnya sederhana, tapi ini kalau Anda bisa menerapkan dalam hidup Anda, nanti Anda bekerja itu sukses. Pimpinan Anda pasti senang pada Anda. Dan kalau pimpinan senang pada Anda, maka Anda akan naik promosi semua. Ya. Saya kebetulan, bukan kebetulan, kapan itu mungkin 1-2 tahun yang lalu membaca satu kisah. Ada seorang lelaki, anak laki-laki, yang memulai dari pembantu rumah tangga, kemudian jadi bupati. Masuk akal enggak? Pembantu rumah tangga jadi bupati. Ini real loh. Terjadi di Jawa. Jadi ceritanya begini. Ada seorang anak lulusan SMA. Lalu kemudian dia melamar kerja di seorang ASN, pegawai negeri, ya, untuk menjadi sopir pribadinya. Anak SMA melamar jadi sopir pribadi sebuah rumah tangga yang ya cukup jabatannya cukup bagus. Akhirnya dia kerja di situ. Kerjanya baik dan dia bisa menyenangkan pemilik rumah itu. Ya nyopir, sopir saja. Nah, karena dinilai bagus, cakep orangnya, terus kemudian oleh bosnya, dah kamu kalau ikut saya terus jadi sopir kamu nggak bisa berkembang, kamu daftar saja jadi pegawai di kantor saya. Akhirnya dia daftar dengan ijazah SMA, akhirnya dia diterima jadi PNS. Dia diangkat jadi PNS. Nah, kemudian ketika dia menjadi PNS itu oleh mantan bosnya di rumah ini, lalu kamu diusulkan agar dia sekolah. Akhirnya dia kuliahkan, lulus S1. Ya, dari SMA kemudian jadi PNS, kan ada tugas belajar di PNS tuh. SMA ke S1, kemudian bahkan ke S2 sampai ke S3. Karena teman saya yang PNS yang begitu di Pemda-Pemda yang sampai doktor itu banyak. Nah, setelah kemudian S1, Anda bisa bayangkan kan, Bapak pimpinannya yang tadi debat itu pangkatnya juga naik. Ini naik, maka dia diangkat, dipromosi gitu. Jadi terus membantu sang bos tadi. Sehingga suatu saat sang bosnya jadi sekda. Sekda itu sekretaris daerah itu istilahnya orang paling berpengaruh
di pemerintah daerah setelah bupati atau wali kota. Jabatan sekda itu. Nah, akhirnya dia jadi istilahnya apa itu? Kepala dinas. Kepala dinas itu satu strip di bawah sekda. Nah, begitu. Jadi pokoknya dia diajak terus. Terus akhirnya sekda ini mencalonkan jadi bupati. Akhirnya si kepala dinas ini jadi menang. Dijadikan sekda. Setelah 2 periode jadi bupati, maka kemudian mantan bupati ini mencalonkan sekdanya jadi bupati. Maka jadilah seorang sopir menjadi bupati. Kenapa? Dia pandai menjadi bawahan terhadap bosnya tadi. Karena bosnya sayang pada dia, suka sama dia, akhirnya terus dibawa kemanapun sampai jadi bupati. Ini kisahnya tadi Jawa ini. Itu gambaran betapa bahwa menjadi bawahan itu gampang-gampang susah. Kalau Anda pas bisa mengambil hati. Sekali lagi dalam konteks hubungan kerja di Indonesia, saya katakan ini di Indonesia ya, di Indonesia. Kalau bisa mengambil hati dengan pas pimpinan, maka Anda akan sukses karir Anda. Tapi kalau Anda tidak pas, maka susah. Dan ini kadang-kadang tidak mudah. Saya jujur termasuk kategori yang gagal. Saya orang yang gagal menjadi bawahan. Karena saya pernah jadi pembantu dekan, terus kemudian menjadi pembantu direktur 3 di kampus Kediri. Saya pernah jadi di sana, memimpin sana. Tapi setelah itu berhenti. Begitu lebih lanjutnya terpotong karena pimpinan saya tidak mendukung saya. Karena kan untuk maju itu biasanya pimpinannya memberikan rekomendasi. Buat saya gagal. Ya, tapi saya nggak masalah kegagalan karena saya ini lebih tepatnya seorang seniman. Jadi seniman itu suka mengikuti rasa hati daripada rasio lebih mengikuti rasa. Nah, sekarang saya akan ajarkan kepada Anda mengisi waktu kita sambil mudah-mudahan minggu depan Anda sudah dapat bukunya Sutarto tadi ya, dasar organisasi. Saya akan mengajarkan pada Anda ilmu bagaimana menjadi bawahan agar ada suksesnya jadi pimpinan. Ya. Kalau ingin jadi pimpinan, Anda harus memulai dari bawahan. Dan hanya di bawahan yang cermat, yang cerdas, yang bisa jadi pimpinan. Karena tidak mungkin bawahan itu akan naik jabatannya kalau tidak dipromosikan oleh pimpinannya dia. Nah, ada satu filsafat hidup bagi orang Jawa dengan kalimat begini. Mikul dhuwur mendem jero. Ya, Kalista, ngerti nggak Kalista? Mikul dhuwur mendem jero. Agak lupa, Pak. Kamu orang mana Kalista? Malang. Hah? Malang. Malang. Orang Jawa kan? Iya. Ya, mikul dhuwur mendem jero. Coba Audina. Bukan orang Jawa, Bapak. Kamu orang mana? Pekanbaru, Bapak. Oh, Pekanbaru. Sorry. Halo, Brian. Ini harusnya cerdas ini. Ya, Pak. Artinya mengubur dalam, mengangkat tinggi. Mengubur dalam, mengangkat tinggi. Ya, mikul itu mengangkat sesuatu tapi di atas. Jadi mikul itu biasanya di pundak, begini. Ya, kalau Anda sekarang sudah susah ditemukan. Pokoknya mikul itu mengangkat barang dengan cara diletakkan di pundak. Jadi mikul dhuwur itu tinggi. Kalau mikul itu yang tinggi. Kalau ngubur mikul dhuwur itu tinggi. Mikul itu tadi ngangkat di sini, dhuwur itu tinggi. Jadi mikul tinggi. Apa ngangkat tinggi lalu mendem jero. Mendem itu menyimpan sesuatu di dalam tanah. Apa? Bahasa Indonesia apa yang mendem ya? Apa namanya? Kalau Anda menggali tanah terus memasukkan barang ke tanah itu ditutup itu
Apa bahasa Indonesianya? Mendem. Mengubur, Pak. Mengubur ya. Nggak ada bahasa lain. Mengubur kan kayak mayat aja, kucing mati atau manusia meninggal dikubur gitu. Kalau Memendam mungkin Pak, memendam. memendam. Ya. Memendam rasa nanti. Baik, pokoknya kamu ngerti artinya itu. Mendem jero. Jero itu dalam. Jadi kalau ngubur sesuatu di dalam tanah yang dalam, jangan yang dangkal, harus dalam. Itu arti katanya itu. Maknanya apa? Maknanya begini. Kalau kamu jadi bawahan, maka kamu harus pandai-pandai mengungkapkan kepada khalayak tentang sisi-sisi positif, tentang kelebihan-kelebihan, tentang kebaikan-kebaikan dari pimpinan Anda kepada orang lain. Harus Anda ungkap. Anda harus blow up. Anda harus tunjukkan bahwa pimpinan Anda itu orang yang baik. Kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya harus Anda sampaikan kepada publik bahwa pimpinan Anda itu hebat. Yang kedua, Anda harus bisa tutup mulut. Jaga rahasia. Artinya segala kekurangan, kesalahan, dosa, kira-kira gitu ya. Pokok keburukan pimpinan Anda, jangan sekali-kali Anda sampaikan, Anda ceritakan kepada orang. Anda harus sembunyikan sedalam-dalamnya. Keep your mouth. Jaga itu. Nah, jadi sederhana. Kalau pas Anda jadi bawahan, maka kelebihan pimpinan Anda ungkapkan. Anda tunjukkan. Begitu ada kekurangannya, Anda harus tutup mulut. Anda sembunyikan, Anda jaga agar tidak ada yang tahu. Kalau perlu istri, bos pun tidak boleh tahu. Seperti itu. Kalau Anda bisa melakukan ini, untuk konteks Indonesia, Anda akan sukses. Anda pasti disenangi oleh bos. Ya. Kemanapun bos melangkah, Anda akan diajak. Kenapa? Karena dengan Anda mengungkapkan kehebatan, kelebihan dari pimpinan Anda, maka kemudian masyarakat lain, orang lain, menilai positif bos Anda. Orang-orang yang ada di sekitar itu akan menilai positif. Nah, karena nilai positif, bos mendapat banyak keuntungan dari sikap Anda tadi. Dia jadi dihormati, kedudukannya akan terjaga, ya. Bahkan dia juga akan mendapatkan peluang dapat promosi. Kenapa? Karena pengakuan dari bawahannya bahwa dia orang yang punya kelebihan-kelebihan, punya kebagusan-kebagusan. Nah, sementara sisi negatif, kekurangannya tidak terungkap, tersembunyi dengan rapat, terlindung dengan rapat oleh sikap Anda. Maka yang muncul adalah sisi positifnya saja di depan publik. Sehingga karena itu lalu dia akan lancar karirnya. Dan ucapan terima kasihnya kepada Anda, maka kemanapun dia melangkah naik ke atas, Anda akan diajak. Dan Anda akan jadi, otomatis Anda akan jadi pimpinan. Semakin tinggi dia, semakin tinggi pula posisi Anda. Inilah ilmu Jawa yang sederhana banget. Mikul dur, mendem jero. Dan ini berlaku untuk konteks Indonesia. Kalau Anda nanti jadi bawahan, bekerja dimanapun, ingat omongan saya ini. Jadi munculkan, ungkapkan, sampaikan kepada teman Anda, kolega Anda tentang kehebatan pimpinan Anda. Dan jangan sekali-kali Anda menunjukkan kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Nih. Ini sikap dasar kalau jadi bawahan gitu. Nah, gimana kalau kemudian Anda melihat bahwa pimpinan Anda itu banyak melakukan kesalahan, sementara Anda istilahnya punya kemampuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Mungkin nggak seorang bawahan lebih pintar dari pimpinan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, kalau Anda jadi bawahan dan Anda pintar, Anda cerdas, mampu menyelesaikan masalah yang bos Anda tidak bisa, maka Anda harus pandai-pandai
menyarankan pada pimpinan Anda bagaimana solusi-solusi atas permasalahan yang ada. Tetapi Anda tidak boleh menyampaikan ini dengan cara yang sembarangan. Kenapa demikian? Karena bos itu juga gengsi kalau harus menerima pendapat dari bawahan. Apalagi kalau masukan itu Anda sampaikan di depan umum. Bos itu gengsi. Ya banyak bos begitu, kalau ada masukan itu terus kemudian malah merasa bawahnya minteri. Apalagi kalau Anda menyampaikannya begini, maaf Pak, saya kira itu kebijakan yang tidak tepat karena itu akan begini-begini. Akan lebih baik Pak kalau kebijakannya begini. Wah, jadi Anda menganalisis kebijakannya, menilai negatif kebijakannya, lalu Anda memberikan solusinya. Kalau di barat ini begini ini seneng, pimpinan seneng. Kenapa? Karena diberi solusi. Kalau di sini, loh, ini minteri saya kan kelihatan bodoh di hadapan orang lain. Kurang ajar ini. Mau nyanyi saya, mau jadi pimpinan, mau mengganti saya. Lah bisa begitu kalau di Indonesia. Jadi banyak orang pintar di Indonesia itu terpelanting. Di Indonesia itu ada salah satu ilmuwan yang menurut saya sangat cerdas. Namanya Nursi, Ihsan Nursi. Mungkin Anda, karena ini sering muncul di televisi, di media-media sosial. Pinter banget ini. Tapi dijauhi oleh para pejabat. Ya mungkin karena pinternya itu. Orang lain khawatir tersaingi. Kelihatan bodoh ketika bersama dengan dia. Nah, jadi hati-hati, kalau Anda pintar hati-hati. Saya bukan mengatakan jadi orang bodoh, enggak. Kan kalian harus pintar. Tapi Anda harus tahu persis bagaimana menjual kepintaran Anda itu agar orang tidak terancam dengan kepintaran Anda. Tidak khawatir bahwa Anda akan mengambil posisi orang dirinya. Jadi pas Anda jadi bawahan, pandai-pandailah menyampaikan saran-saran itu. Misalkan saja, pertama, jangan menyampaikan saran di depan sebuah publik, di depan sebuah forum resmi yang didatangi oleh banyak orang. Jangan menyarankan sesuatu hal, apalagi kalau saran itu melemahkan atau tidak sejalan dengan maunya pimpinan. Jangan. Walaupun pikiran Anda cemerlang, jangan sampai ada sampaikannya. Carilah kesempatan ketika Anda bersama beliau saja. Ketika ada bersama beliau saja, maka kemudian itu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Cara menyampaikan pun juga ada caranya. Anda jangan sampai menyampaikan cara yang menyinggung perasaan. Misalkan, Pak, saya punya gagasan, Pak, ini bagus, Pak. Kalau Bapak laksanakan, wah, ini akan begini, oh itu salah. Itu salah. Cara saya tunjukkan saja secara langsung. Kalau Anda ingin mengusulkan pikiran-pikiran Anda, jadi gagasan Anda mengusulkan, Anda bisa mengatakan, Pak, ada pemikiran, Pak, seperti ini, Pak. Katanya kalau ini dilaksanakan, Pak, keuntungannya di antara kebijakan ini adalah begini. Ini yang saya dengar, Pak. Ada semacam ini. Menurut Bapak bagaimana? Nah, menurut Bapak bagaimana? Jadi seolah-olah Anda itu bertanya. Ya, Anda mengungkapkan lalu menyampaikan, Pak, ada pemikiran begini. Yang katanya begini-begini. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Jadi seolah-olah Anda itu tidak memberi masukan. Kalian lagi bertanya pada pimpinan. Nah, kalau Anda bertanya pada pimpinan, artinya apa? Anda menempatkan pimpinan sebagai orang pinter, sebagai orang penting, pinter. Ya, kalau orang gak pinter, maksudnya ada tanyanya. Ya, kecuali tanya alamat. Ya. Kalau tanya seperti itu kan berarti Anda memposisikan pimpinan Anda orang pinter. Seolah-olah dia tahu jawabannya. Padahal sebenarnya dia nggak tahu. Tapi begitu Anda sampaikan itu, dia mikir. Nah, ya, oke, terima kasih.
Ya, manusia. Ya kali yang nembus. Ya. Jadi karena Anda bertanya, maka dia tidak tersinggung. Tapi sebelum bertanya, Anda tadi kan menjelaskan ada pemikiran seperti ini. Begini-begini diuraikan dengan baik. Setelah itu ditanyakan, menurut Bapak pemikiran semacam itu bagaimana Pak? Apakah memang bagus Pak? Wah, karena dia ditanyai, Anda posisikan sebagai orang pinter, dia akan merenung, kemudian dia akan memberi respon-respon. Nggak usah pusing-pusing, besok atau lusa. Tiba-tiba dalam pertemuan, dia akan mengatakan, masukan Anda itu sudah langsung diadopsi oleh dia. Dia katakan, ini kita akan punya kebijakan begini-begini. Padahal itu adalah apa yang Anda sampaikan. Dia sudah merasa itu dari dia. Kan Anda tadi kan hanya bertanya. Tapi dengan bertanya Anda memberikan masukan. Dia senang, dia dapat masukan. Walaupun sebetulnya pertanyaan, tapi dia senang karena sebelum bertanya Anda menjelaskan konsepnya dulu. Teorinya dulu. Sehingga dia menjadi paham. Karena paham, lalu kemudian dia, karena bagus, maka dia akan ambil. Seolah-olah itu tidak dari Anda. Tapi ingat, dalam dirinya, aku utang sama kamu. Walaupun nggak diomongkan oleh bosnya, wah ini betulnya gagasannya dari anak buahku ini. Nah sehingga pada kesempatan lain Anda akan diajak terus. Karena Anda pinter, Anda bisa punya gagasan-gagasan, tapi Anda tidak minteri, tidak sok pinter di depan umum. Nah, bayangkan, kalau Anda jadi pemimpin ketemu anak buah seperti itu, Mas Aditya, kira-kira Anda seneng nggak? Pak. Iya pasti seneng, gitu. Pasti seneng. Kalau seneng, ya Anda dapat promosi ya dia juga ikut dipromosi, kan gitu. Kalau ada peluang untuk dia, ya, kamu akan usulkan dia. Nah ini aja cocok orangnya gitu. Nah itulah teori untuk jadi bawahan yang sukses. Tadi mikul dur mendem jero, terus kemudian teori memberi masukan kepada orang yang nggak tahu itu apa, nggak tahu. Saya harus istilahkan apa? Sebenarnya itu semangatnya juga dari teori Jawa, cuma istilahnya saya lupa. Tapi prinsipnya begitu. Kalau Anda bisa bersikap begitu saat menjadi bawahan, percayalah Anda akan sukses. Pak itu berarti ngatok? Oh bukan, itu bukan ngatok. Itu bukan ngatok. Itu Anda cerdas. Cerdik. Buktinya Anda tidak hanya, iya, kalau ngatok itu pokok Bapak senang. Nyanjung-nyanjung, walaupun salah ya disanjung. Nah itu tuh, kalau di depannya dia, itu namanya ngatok. Kalau ini bukan ngatok. Tapi bersikap cerdas. Nah sekarang apa gunanya Anda jadi bawahan atau memusuhi pimpinan? Nah, Bapak bundas Anda. Bapak belur Anda. Ngapain harus memusuhi pimpinan? Jadi Anda bertindak sebagai bawahan yang cerdas. Mikul dur mendem jero. Dan itu tadi, kalau menyampaikan pendapat, jangan minteri. Wujudnya adalah seolah-olah pertanyaan. Pasti senang jadi pimpinan menghadapi Anda yang begitu. Dan karena senang, maka Anda akan dipromosikan sejalan dengan posisi dia. Dia naik, Anda naik. Dia naik, Anda naik. Nah, persis seperti yang terjadi tadi, sopir jadi bupati tadi. Itu mungkin memang kisah langka ya. Kisah langka ya. Kisah langka. Juragannya baik, sopirnya juga baik. Anaknya baik. Akhirnya klop gitu ya. Jadi gitu ya. Yang sering itu kan sopirnya dijadikan menantu, nah itu sering kan ya, kalau itu sering. Ini jadi bupati, jadi diberi ruang untuk tumbuh anak buahnya itu. Luar biasa itu kisah nyata. Saya lupa itu posisinya di mana dan tahun berapa. Ini real loh, kisah real itu, kisah real. Ya memang sudah agak lama, bukan era sekarang ini. Kalau era sekarang ini masalahnya untuk menjadi calon bupati, wakil bupati itu nggak bisa begitu lagi. Ininya, kalau ininya ya, ngerti ya ininya apa itu?
Apa ini? Kalau saya menggunakan bahasa simbol begini, apa ini? Uang, Pak. Tulus, Pak. Tulus. Tulus, money politik. Anda nggak bisa sekarang itu jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur tidak pakai uang, nggak bisa. Nggak bisa. Loh, Pak Surfitnah. Fitnah gimana? Ini sudah resmi, meskipun ini ilegal, tapi resmi. Ya, sudah jadi resmi. Tahu berapa biayanya untuk menjadi gubernur? Ayo tahu, ada yang tahu? Gak apa istilahnya mahar normalnya untuk menjadi calon gubernur? Mas Rafli? Di atas 1 miliar mungkin, Pak. Hah? Di atas 1 M mungkin. Kalau lebih. 1 M? Apa kebanyakan? 1 M itu apa, Mas? Berapa ini? 3. 3 apa? 300 M. 300 M. Kok 3 M? 300. Nah, kalau jadi bupati wali kota 100. Gimana Anda? Nggak tahu. Mas Raffi, kalau biaya jadi bupati 100 kira-kira ada nggak gajinya bupati itu 100 miliar dalam satu periode? Nggak sampai, Pak. Nggak sampai. Lah kok mau? Ya itu, Pak. Apa, yo? Mau diomongkan kok nggak enak, Pak. Ini mahasiswa apa adanya. Harus Tapi berani kalau mengungkap. di calon bupati saya, Pak, ya di Kabupaten Pasuruan kemarin, mungkin kalau 100 miliar nggak nyampe. Gitu. Kalau 30 miliar lebih, soalnya untuk beli kursinya DPRD saja satu kursi itu dibeli 1 miliar sama calon bupati saya. Jadi di Kabupaten Pasuruan itu calon tunggal. Mungkin kalau 100 nggak nyampe, tapi 50 mungkin lebih. Gitu, Pak. Nah, kenapa mau nyalon ya? Mau cari keuntungan itulah, Pak. Termasuk bisa membuat calon tunggal itu ada bayarannya. Membuat calon-calon yang lain tidak jadi calon, itu harus ditutup dulu. Agar calonnya cuma tunggal, itu ditutup dulu, Mas. Itu yang di DPR-nya, belum yang ditutup-tutup tadi, belum kepada masyarakatnya. Kan pemilihan secara langsung. Nah, sudah Mas Raffi tahu itu, sudah tahu itu namanya. Mas Raffi namanya orang tahu itu. Ya. Nah, tadi bilang 1 miliar. Gila itu 1 miliar itu. Gila. Ini kegilaan yang luar biasa. Dulu zaman Orde Baru nggak begitu. Kenapa? Karena yang memilih cuma anggota DPR, anggota DPRD itu rata-rata anggaplah 50 orang. Cukup menyuap misalkan dari 50 disuap saja 30 suara. 20 biarkan aja. Toh nanti pemilihan situ dapat 20%, ini situ dapat 20 suara, kita dapat 30 suara, sudah menang. Yang disuap cuma anggota DPR. Dan sekarang yang disuap semua pihak harus disuap, nggak disuap nggak dipilih. Anda mau memilih wali kota yang nggak nyuap Anda? Jarang mau milih. Ini fakta politik di negeri kita. Gitu. Kalau kemarin yang kisah yang saya sampaikan tadi ini kisah masa lalu, ya dimungkinkan. Kalau sekarang siapa yang mau membiayai? Mas Raffi tahu nggak siapa yang membiayai? Yang pertama biayanya sendiri, kemudian 2 biaya partai politik. Kemudian yang ketiga biaya dari sumbangan relawan mungkin, Pak. Nah, dan yang keempat kerjasama dengan perusahaan gitu. Nah, tapi harus ada timbal baliknya nanti kalau sudah kepilih gitu. Itulah yang sekarang disebut dengan
demokrasi korporasi, demokrasi oligarki, yaitu yang kamu ceritakan tadi itu benar tapi salah. Sekarang nggak begitu. Mas Raffi kalau mau menjadi calon bupati, partai Mas Raffi nggak akan membiayai Mas Raffi. Relawan adalah nggak dapus. Yang datang itu pengusaha. Memberikan modal berupa pinjaman. Pinjaman loh ya, bukan dikasih gratis loh, pinjaman. Dengan konsekuensi kalau menang, bla 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 bla. Itulah sebabnya sekarang pemimpin-pemimpin itu umumnya adalah melayani pengusaha. Bukan melayani kita, Mas Raffi. Ngapain kita dilayani? Wong kita nggak ikut biayai. Kesalahannya adalah sebuah sistem yang biaya politiknya mahal. Kita ini celaka loh. Saya ingin kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau ini terus berlanjut begini, hancur. Karena pemimpin kita sesungguhnya adalah petugas perpanjangan tangan dari para pengusaha yang membiayai. Dia bahaya banget, negara kita terancam banget. Sistem kita nggak beres. Sistem ini sistem yang salah. Akan menciptakan sebuah akibat yang mengerikan buat negara dan bangsa. Saya berharap para DPR, MPR sama sadar diri, kemudian mengembalikan Undang-Undang Dasar 45. Biarlah pemilihan cukup. Presiden biar dipilih oleh MPR toh. Gubernur, bupati, wali kota biar dipilih oleh DPRD. Silahkan. Kita nggak usah ikut-ikut pilih rakyat. Kalau yang memilih sedikit, nyuapnya juga sedikit. Kalau yang memilih banyak, nyuapnya juga jadi banyak. Inilah sekarang sedang terjadi. Coba bayangkan, kalau satu suara 100.000, satu kabupaten berapa suara? Itu luar biasa mahalnya. Jangan heran Mas Raffi dan yang lain-lain. Ketika jadi bupati, ya harus cari. Satu, buat bayar utang. Dua, menyiapkan anggaran berikutnya. Nah, kalau tadi Mas Raffi bilang biayanya agak sedikit tadi, itu tandanya biasanya sudah angkatan kedua. Ya, kalau kedua karena sudah tahu semua posisi-posisinya. Ya, dia sudah dikenal oleh masyarakat. Dia sudah menanam jasa-jasa. Sudah punya tahu cara-caranya. Maka anggarannya sedikit. Bisa dibiayai sendiri. Tapi kalau yang awal, itu sistem politik kita yang menjadikan pemimpin sekarang tidak melayani masyarakat, tapi melayani yang membiayai. Itu yang sekarang kita kenal dengan demokrasi korporasi atau demokrasi oligarki. Jadi jangan Anda pikir loh Anda punya pemimpin Anda melayani yang membiayai, ini masalahnya. Nah, kalau nggak ingin begitu, kembali pada masa lalu. Undang-Undang Dasar 45, biarkan DPR saja yang nilai. Pak, kalau DPR kan ada korupsinya juga. Iya, ada, tapi korupsinya kecil. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Nah, kalau kemudian pilihan langsung, gimana tadi? Jadi Mas Raffi, Mas yang lain, Mbak, kalau Anda mau nanti jadi wali kota, bupati, gubernur, kalau Anda mau jadi, Anda pertama harus bayar mahar kepada partai. Ya, ceritanya begini. Saya punya mahasiswa S3. Dia pejabat teras di Kemendagri. Waktu itu era Mendagrinya Pak Kumala. Dia tangan kanan, artinya satu digit di bawah, langsung di bawahnya Pak Kumala. Akhirnya dia, karena itu lalu dia ditunjuk untuk menjadi PT pejabat sementara itu PJS ya. Jadi pada saat pemilihan gubernur itu gubernur yang mencalonkan itu harus melepaskan jabatan dulu itu loh.
PJS ya, pejabat sementara ya. PLT, PLT namanya PLT. Nah, mahasiswa saya ini ditunjuk jadi PLT gubernur. Ya, jadi saya punya pengalaman tidur di rumahnya gubernur Banten. Dulu Rano Karno ya, Rano Karno tahu ya, Rano Karno. Nah, itu kan gubernur Banten. Rano Karno mengganti Mbak Atut yang masuk penjara. Ya, itu gubernur Banten itu kan masuk penjara karena korup, lalu diganti Rano Karno wakilnya. Nah, saya tidur di rumahnya baik Mbak Atut maupun Rano Karno. Karena itu rumahnya berdekatan, rumah dinasnya. Nah, kebetulan saya pembimbing disertasinya PLT-nya Gubernur Banten ini. Saya diajak ke sana, diajak jalan-jalan, ditunjukkan pembangunan-pembangunan di sana. Pokoknya apa yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Atut dan Rano Karno. Jadi saya waktu itu saya sempat moto karena di ruangannya Rano Karno itu, ruangan gubernurnya itu ada maket sidul anak sekolah itu loh. Apa itu mobil kunonya itu apa namanya? Opletnya itu loh. Nah, saya pernah mengalami begitu, dijamu oleh mahasiswa saya yang PLT Gubernur Banten. Saya terbilang gini, Mas, kenapa kok sampai nggak mencalonkan jadi gubernur? Wong sampai ini sangat dekat dengan Pak Menteri Mendagri Cahyo Kumolo dari PDI. Kan sampai dekat banget. Kenapa nggak jadi? Apa jawabannya? Daripada jadi gubernur, Pak Sur, saya lebih baik jadi raja. Loh, kok jadi raja maksudnya gimana? Lah Pak Sur tahu berapa saya harus store untuk mahar? 300 miliar. Lah daripada 300 miliar saya storekan untuk jadi gubernur yang belum tentu saya menang. Apalagi saya juga nggak punya uangnya kan gitu kan ya. Dan 300 miliar kan kita sudah jadi raja. Punya rumah mewah, punya pembantu banyak, punya mobil banyak. Kalau mau kemana-mana diantarkan, makanan disiapkan, tas dibawakan, buka pintu mobil dibukakan. Kan jadi raja itu. Raja itu kan orang yang dilayani, kan? Apapun yang dikerjakan dilayani. Kurang 300 miliar itu bisa sudah jadi raja itu. Ngapain harus jadi gubernur, katanya begitu. Nah, dari situ saya tahu 300 miliar. Itu mahar, belum biaya-biaya yang lain. Mahar kepada partai. Gitu loh, Mas, Pak. Itulah yang sedang terjadi di negeri kita. Ya, Anda karena jurusan publik ya harus tahu lah ya. Mulai tahu. Dan nggak usah galau membicarakan ini. Ini negara kita, ya kita berharap mudah-mudahan menjadi lebih baik ke depan. Yang penting kita tidak menunjuk seseorang dan ngata-ngatain seseorang. Nah, kalau itu nanti Anda kena pasal pencemaran nama baik. Tadi kita kan tidak menyebutkan siapapun kan ya. Dalam arti kata tadi bayar ini itu kan tidak kan. Kepada siapa bayarnya ini itunya kan tidak kan. Kan sifatnya umum. Nah, kalau umum nggak ada yang boleh menggugat. Misalkan ada orang gugat, Pak Sur menyampaikan begini. Loh, kemudian yang saya tujukan ke siapanya kan nggak ada. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau Anda bicara dalam konteks-konteks yang seperti ini nggak bisa dikenai tuntutan-tuntutan itu nggak bisa. Tapi kalau Anda misalkan begini, misalkan ini berandai-andai ya. Itu menerima suap sekian. Nah, itu Anda akan kena. Akan menggugat Anda. Gitu loh. Karena itu jangan ngomong begitu. Pak, saya tahu sendiri Pak, bupati ini korupsi begini. Wah. Terus teman Anda yang kenal dengan anaknya, dia kenal dengan anaknya, terus disampaikan. Katanya si Rafli itu Bapak sampai itu korupsi. Wah, Mas Raffi siap-siap pencemaran nama. Jadi pandai-pandailah kalau menyampaikan sesuatu ya. Ya, sementara itu dulu. Tolong semuanya usahakan bisa ketemu buku dasar-dasar organisasi Sutarto.
Kalau belum berubah, warna bukunya adalah putih. Mudah-mudahan saya bongkar lagi. Kalau ketemu syukurlah. Kalau enggak, kalau Anda lebih dulu ketemu, itu bisa di-sharekan ke saya agar materinya lebih terfokus ke sana. Saya tidak mau membebani Anda kalau materi yang tingkatnya tingkat ini. Ini bukan berarti Anda nggak bisa mempelajari, bisa, Anda bisa mempelajari. Tapi istilahnya, jadi teori itu kan ada tingkatan teori kan. Teori yang praksis yang kita gunakan untuk kepentingan implementasi dengan teori yang sifatnya konseptual semata kan berbeda. Nah, untuk S1 itu diawali dengan teori-teori yang sifatnya jelas, pasti, real, dan bisa dijalani, dan itu menjadi panduan kalau Anda mau melakukan. Gitu loh. Itulah sebabnya ini enggak saya rekomendasikan. Sementara itu dulu, kalau ada pertanyaan, monggo. Mohon izin bertanya, Pak. Yuk. Nah, Bapak kan tadi menyampaikan kalau ini sebaiknya kita ini kembali ke GBHN. Terus sekarang kan ramai ini pembahasan untuk menghidupkan kembali GBHN tapi dengan bentuk yang baru, yaitu dengan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Tapi di sana kan belum diatur jelas. Ini nanti Presiden tanggung jawabnya ke MPR, kemudian bisa di impeachment atau enggak. Itu kan belum tahu. Nah, Bapak, apakah itu hal yang baik? Nah, terus Pak, terkait dengan pemilihan gubernur dan bupati tadi, saya pernah baca bukunya guru besar manajemen kebijakan publiknya UGM. Di bukunya disebutkan gini, lebih baik kalau presiden itu dipilih MPR, kemudian gubernur itu ditunjuk presiden, tapi untuk bupatinya itu pilkada langsung. Nah, apakah itu tepat atau tidak, Pak? Baik, terima kasih. Ya, begini. Riset itu pasti punya pikiran bahwa yang butuh otonomi itu daerah tingkat 2 atau bupati wali kota. Sedangkan gubernur itu tanda petik dinilai oleh yang bersangkutan tidak butuh otonomi. Karena dia sebenarnya dia tidak punya wilayah. Mengapa tidak punya wilayah? Karena wilayahnya akan diduduki oleh bupati dan wali kota. Nah, kalau kemudian itu wilayahnya gubernur juga sekaligus wilayahnya wali kota juga atau bupati, di mana otonominya bupati? Ya, coba bayangkan gimana membayangkan. Ada gubernur yang otonom, ada wali kota yang otonom. Padahal wilayahnya wali kota itu di dalam wilayahnya gubernur. Kan jadi masalah. Maka itulah pemikiran beliau yang menulis itu. Maka gubernur dipilih presiden, bupati wali kota dipilih langsung, karena begitu logikanya adalah karena ini pemegang otonomi daerah. Ini mewakili kepentingan presiden. Jadi geraknya gubernur, gerak untuk perpanjangan tangan mengkoordinir, jadi koordinasi. Seorang presiden nggak bisa mengkoordinasi wali kota secara langsung dengan jumlah yang sekian banyak. Maka dititipkan ke gubernur. Itu nalarnya begitu. Jadi gubernur itu perpanjangan tangan dari presiden untuk melakukan koordinasi-koordinasi. Karena itu sah-sah saja kalau pemikirannya lalu dipilih oleh presiden, ditunjuk oleh presiden. Karena mewakili kepentingan presiden agar bisa mengkoordinir semua bupati wali kota. Itu nalarnya, Mas. Nalarnya ya. Terlepas setuju atau tidak setuju, itu mungkin ada perbincangan lain. Tapi mengapa tulisan itu seperti itu, nalarnya itu. Ya, nalarnya itu. Nah, kemudian presiden dipilih MPR, saya katakan, menurut Undang-Undang Dasar 45 kita yang murni, memang begitu. Karena kita itu punya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Presiden, DPR, MA, ya, itu lembaga tinggi. Sedangkan MPR lembaga tertinggi. Sekarang itu rusak, dicabut. Kita nggak punya lembaga tertinggi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Nah, sebagai lembaga tertinggi kemarin itu, pada undang-undang yang sebelumnya, maka MPR memilih presiden. Dan termasuk menyetujui kebijakan dan tidaknya GBHN. Itu adalah kebijakan. Nah, seyogianya memang kebijakan ini mendapatkan persetujuan dari MPR agar presiden lalu tidak melangkah sendiri seenaknya.
Karena kalau diserahkan kepada presiden juga berbahaya. Seperti sekarang ini kan diserahkan kepada presiden. Akhirnya apapun kebijakan presiden ya nggak bisa berbuat apa-apa DPR MPR. Padahal kan kalau kebijakannya keliru bagaimana? Nah, kalau digodok lewat persetujuan MPR yang jumlahnya relatif sebagai kolektivitas, itu kan menjadi peluang kelirunya menjadi lebih kecil. Nah, sehingga itu undang-undang yang dulu itu menurut saya jauh lebih bagus daripada yang sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan proses amandemen yang mau dilakukan untuk memasukkan GBHN? Nah, ini jadi masalah juga. Karena posisi MPR sudah bukan lembaga tertinggi. Lalu kemudian posisi GBHN itu lalu di mana dan bagaimana? Itu menjadi masalah. Apalagi isunya dianggap ini politiking. Awalnya niatnya adalah GBHN masuk undang-undang, gitu kira-kira begitu, masuk MPR, amandemen, masuk kepada undang-undang dasar. Siapa tahu kemudian ujungnya adalah memperpanjang masa jabatan presiden. Karena yang lagi ramai adalah keinginan untuk melanjutkan periode ketiga. Nah, karena itu sekarang ramai. Jadi ada pro kontra. Karena sekarang ini kan dibatasi, presiden maksimal hanya 2 kali. Nah, Pak Jokowi sudah 2 kali. Dan yang kemudian berkembang, muncul keinginan entah siapa yang menginginkan 3 kali periode. Nah, dikhawatirkan amandemen ini ingin memberi tambahan dari 2 lalu dilanjutkan bisa maksimal 3 periode. Nah, itu yang sekarang sedang tidak diinginkan karena itu banyak apalagi masyarakat menolak adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kemudian ini rencana misalkan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang murni, saya kira mayoritas masyarakat Indonesia akan setuju. Karena itu akan mengurangi biaya-biaya politik yang menjadikan negeri ini terkuasai oleh oligarki atau korporasi tadi. Gitu loh. Nah, perbincangan ini bebas. Ini kan perbincangan pemikiran. Tidak ada yang kita jatuhkan. Siapa yang kita jatuhkan? Sebagai anak bangsa, kita memikirkan bangsa kita kan wajib. Sebagai bentuk cinta kita pada negara kan gitu. Soal kita berbeda pendapat dengan presiden, yang namanya menungso masuk suruh sama ya nggak bisa. Kadang ada kesamaan, kadang ada perbedaan. Dan ini bukan bicara pendapat presiden, kan presiden tidak berpendapat. Kita sedang berbicara soal konstitusi. Jadi konteksnya begitu. Kalau buat saya, yang saya inginkan adalah back to the full constitution. Konstitusi yang asli, yaitu Undang Dasar 45, 1945, 18 Agustus. Itu yang saya harapkan, kembali ke sana. Sistemnya ke sana. Dan partai jangan banyak-banyak, cukup 3 partai selesai. Ngapain partai banyak-banyak? Jadi kacau. Rusak. Amerika yang maju, partainya berapa? Berapa Mbak Cikal? Partai di Amerika. Kurang tahu, Pak. Cuma ada 2, Mbak. Republik sama Demokrat. Cuma 2 til dan tidak boleh ditambah. Kalau kita berapa, Pak? Cikal, partai kita berapa? Kalau Amerika 2, kita berapa? Lebih dari 20, Mbak Cikal. Iya. Banyak. Coba bayangkan, Amerika yang bahnya demokrasi, partainya cuma 2. Kita yang ikut-ikut demokrasi, partainya 20. Nah, aneh toh. Aneh. Akhirnya partai untuk kepentingannya bukan untuk negara. Nah, itu konyol di situ. Konyolnya di situ. Oke, begitu jawaban saya atas pertanyaan. Ada sisi yang belum terjawab. Sudah, Pak, sudah. Terima kasih. Sudah ya. Baik. Ya, Anda itu bukan jurusan politik, tapi jurusan administrasi publik itu ya pemerintahan. Jadi mau nggak mau Anda mesti mengenali pemerintahan. Jangan sampai nggak paham. Ya Mbak Cikal, tahu itu nanti. Gawat loh Mbak Cikal, ada analis
analis apa? Analis politik yang mengatakan ciri orang-orang yang radikal itu adalah tidak tahu nama-nama menteri. Nah, tahu nggak Cikal nama-nama menteri? Pasti nggak tahu, pasti saya tahu kalau Mbak Cikal nggak tahu. Wajahnya saja sudah kelihatan kalau nggak tahu. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu. Jadi saya ini juga radikal karena nggak tahu nama-nama menteri. Jadi radikal juga saya ini. Nama-nama menteri nggak tahu. Gimana suruh tahu? Gonta-ganti dan kita juga tidak tahu kapan gantinya. Kalau di masa lalu, oh kenal akrab banget nama-nama. Karena apa minimal 5 tahun baru ganti. Kalau sekarang 5 tahun bisa 5 menteri. Jadi kalau Mbak Cikal pengen tahu nama menteri, saya sarankan nggak usah. Kenapa? Baru kenal namanya udah ganti lagi. Baru kenal ganti aja udah nggak usah dikenal saja lah. Jadi saya juga nggak tahu. Nah karena nggak tahu maka saya Mbak Cikal termasuk radikal. Ya gitu ya. Konyol. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong presensinya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Makasih, Pak. Udah keluar bapaknya.